Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Pengikut Kristus, Pengikut Kristus kita. Kita adalah orang-orang yang percaya dulu disebut mereka orang-orang yang percaya. Bapak, kalau Bapak Kristen itu pengikut Musa atau pengikut Kristus, Pak? Pengikut Kristus tuh maksudnya orang Kristen tuh adalah orang pengikut Kristus itu. Yesus berarti kan, Yesus Kristus kan? Ah, Yesus Kristus maksudnya. Bukan pengikut Musa kan? Loh, enggak. Ya pengikut Kristus itu global, apa maksudnya luas ya. Dia mengetahui kitab-kitab Taurat yang ditulis oleh Musa maupun kitab-kitab para nabi. Seperti yang Yesus apa namanya? Yang Yesus ceritakan masalah kitab Taurat itu kira-kira. Sebentar Pak Robert. Padahal kalau kita larikannya ke ini ya, kalau pengikut itu berarti orang yang mengikuti apa yang dilakukan oleh orang yang diikuti kan gitu ya. Nah, Iya. tapi kalau kita gini, larinya ke satu tuntunan pengajaran, satu sistem pengajaran itu kan larinya ke agama. Nah, saat sekarang pertanyaan begini, apakah tidak ada satu sistem yang dibentuk di dalam kekristenan tentang pengajaran tuntunan dalam kita menghadap kepada Sang Maha Pencipta alam semesta ini? Dari definisi agama ya. Definisi agama adalah kan sistem ya, sistem pengajaran tuntunan untuk menghadap Sang Pencipta alam semesta. Nah, adakah di dalam kekristenan itu sistem seperti itu? Ya ada yang merujuk ya apa yang yang diteladani oleh Yesus itulah yang kita perintah dan teladan yang dia berikan itulah yang kita ikuti. Lah, terus apanya namanya kesimpulan dari sistem yang dibentuk dari ajaran tuntunan itu apa namanya, Pak? Sistem yaitu sistem. Kita balik definisinya. Kalau agama adalah sistem pengajaran tuntunan untuk menuju kepada Sang Maha Pencipta alam semesta. Nah, karena di dalam kekristenan itu bukan dikatakan agama, kita balik, adakah sistem yang ada di dalam kekristenan yang mengarah ke tuntunan menuju ke Sang Pencipta alam semesta? Ya, sistemnya itu seperti apa-apa yang dia ajarkan, apa-apa yang dia perintahkan, apa-apa yang dia teladani, itu yang kita ikuti. Siapa nih Pak? Ya, siapa? Maksudnya yang diajarkan oleh siapa? Yang diajarkan oleh Musa atau yang diajarkan oleh Yesus? Yang diajarkan oleh Yesus. Berarti bukan yang diajarkan oleh Musa kan? Apa yang diajarkan oleh Musa itu, apa yang diajarkan oleh Yesus itu kan itu kan ada berpedoman juga pada Taurat dan kitab para nabi. Kapan Yesus mengajarkan Taurat? Enggak pernah, Pak. Apa? Yesus nggak pernah mengajarkan Taurat. Ya, itu yang 10 hukum Taurat itu juga sering diajarkan. Itu Musa Pak yang bawa, Pak, bukan Yesus. Gimana? Musa itu Pak yang bawa, bukan Yesus. Musa yang tuliskan, bukan bawa. Tuhan yang tuliskan, Pak. Iya, kalau 10 loh batu itu ditulis oleh Tuhan langsung. Nah, dan itu dibawa oleh Musa, artinya diperkenalkan Musa yang memperkenalkannya kepada umatnya. Yesus kan nggak ada, Pak. Yesus nggak bawa kitab. Yesus. Iya, kitab, tapi kan waktu dia hidup, waktu dia menjadi manusia itu, dia kan sering mengajar di bait-bait Allah itu kan tentang masalah hukum Taurat maupun kitab para nabi. Itu yang dia sering ajarkan, itu yang kita teladani. Kira-kira itu. Nah, Kristen itu meneladani apa yang diajarkan Yesus atau apa yang diajarkan Musa? Sebenarnya saya bingung nih. Kenapa? Karena kalau dikatakan apa yang diajarkan Yesus, Kristen itu hidup dalam hukum kasih karunia, bukan hukum Taurat. Musa nggak mengajarkan dalam arti bagaimana? Musa menulis kitab-kitab Tanak itu kan, yang sering dibacakan atau sering dibaca oleh para orang-orang Israel kan.
Itu tentang masalah moral maupun tentang cara-cara apa namanya itu korban atau apa, ada 3 itu kan, 3 hukum Taurat itu kan, tentang Perjanjian lama itu Pak, perjanjian lama itu bicara hukum Taurat atau hukum kasih karunia? Perjanjian lama juga mengajarkan kasih karunia juga kan. Wah, di mana Pak? Ya, gimana itu? Dikasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, itu kan ada di ulangan 4 ayat 6, ulangan 4 ayat 6 atau ulangan 6 ayat 4 ya? Waduh. Kalau ya. Ulangan 4 ya. Nah, Yesus mengajarkan masalah hukum Taurat itu simpel-simpel aja ya. Maksudnya rangkuman ya. Bukan, Kristen itu sebenarnya dia patuh dan tunduk kepada hukum Taurat atau hukum kasih karunia, itu Pak yang saya tanya. Dua-duanya. Hukum setelah Yesus mengajarkan hukum kasih karunia lah. Nah, itu maksud saya loh Pak. Maksudnya Bapak jujur saja begitu. Kan? Nah, jadi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa hukum Taurat masih diimani gitu loh. Ya, diimani hukum Taurat itu masalah yang 10 hukum itu kan. Jadi maksud hukum moral itu kan. Masalah hukum perjanjian moral. lama. Ya. Dulu yang hukum Taurat yang 10 itu, yang hukum moral itu sampai dunia kiamat itu kan. Kalau kalau itu kan jangan ada padamu Allah di hadapanku, jangan membuat bagimu patung, jangan menyebut nama Allahmu sembarangan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, jangan menghakimi musuh sesamamu, kan begitu ya? Iya. Tetapi kan hukum itu tidak membawa keselamatan toh kalau dalam kekristenan. Betul. Maka Kristen itu hidup dalam hukum kasih karunia. Barang siapa yang percaya dia akan selamat, gitu-gitu kan? Iya, betul. Betul kan? Nah, jadi untuk apa dipakai lagi ini Taurat ini, Pak? Maksud saya itu, saya bingung soalnya. Saya mau membedakan antara Kristen dan Yahudi. Bedanya apa gitu? Saya mau tahu. Kalau beda berarti jangan sama. Bedanya, kita kan hidup dalam hukum kasih karunia. Kalau itu segala bukan dengan usaha kita untuk kita selamat ya, itu kita tidak usah bersusah-susah untuk untuk menyelamatkan diri ya, sebab kita untuk menyelamatkan diri itu nggak bisa tanpa kasih karunia dari Tuhan. Itu prinsipnya. Nggak perlu kita bersusah-susah untuk bagaimana sih harus selamat gitu kan, dan kita sampai kapanpun tidak akan bisa selamat. Kalau Musa sama Yesus itu beda atau sama sebenarnya Pak? Ya, orangnya beda. Beda kan? Maksudnya gelar Yesusnya. Kalau Yesus kan memberikan Musa itu kan nabi. Dia rasul juga kan? Gimana? Putus-putus. Dia rasul. Yesus itu rasul bukan sih? Bisa Yesus itu Pak, Yesus itu rasul atau bukan sih? Bisa dibilang rasul, pembawa berita, bisa juga dibilang guru, bisa dia dibilang apa lagi ya? Banyak julukan buat Yesus. Jangan-jangan gini Bang, Nabi Musa nggak disebut Nabi dan Rasul, tapi Paulus malah disebut Rasul. Ya, tinggi Paulus jadinya kan? Gimana? Ya, gimana itu Bang? Yesus itu banyak julukan. Nggak, maksudnya gini, kalau di dalam Islam kan Nabi Musa itu kan Nabi dan Rasul. Nah, di dalam Kristen jangan-jangan Musa alaihissalam itu tidak disebut Nabi dan Rasul, tapi Paulus disebut Rasul, malah tinggi Paulus malahan pangkatnya. Kedudukannya. Ya, kita fokus dulu gitu Pak Erwin, ke Musa mungkin. Kalau ke Paulus nanti. Musa itu mualim. Musa itu bukan dibilang Nabi dan Rasul. Hasyim menyebutnya sebagai Allah. Nggak percaya? Keluaran di Keluaran 7 ayat 11 tuh. Keluaran 7 ayat 1. Itu kan untuk Nah, Keluaran 7 ayat 1. Iya, maka dia juga bisa mendapati gelar Allah.
Hasem sendiri yang menggelarinya. Untuk Firaun, bukan untuk seluruh. Loh, Yesus juga hanya untuk Bani Israel. Jelas itu Matius. Aduh, Matius berapa? Saya lupa. Matius 15 ayat 24. Benar nggak sih? Iya. Ya, untuk Israel. Betul, tapi ada beberapa ayat lain kan bukan itu aja yang kita lihat. Itu bilang dia untuk segala bangsa. Yesus kan bukan cuma satu, jangan lihat di Matius aja, itu satu ayat itu. Kita harus lihat berarti komprehensif ya. Jangan berarti Yesus itu nanti kalau kita ketemu Yesus darahku untuk banyak orang. Nanti kita dapat lagi Matius 24 ayat 14. Kita dapat banyak nanti bingung. Jadi kita harus lihat secara komprehensif. Jangan ayat, kalau satu ayat aja kita kan banyak ayat-ayat mengatakan Yesus untuk dunia kok. Betul. Berarti gini Pak, besar kasih Allah kepada dunia. Suara yang putus-putus suara siapa Mualim? Suara saya atau suara Pak Robert ya? Suara saya ya? Jelas, dua-duanya jelas kok. Jadi kalau kita lihat satu ayat nanti kita terkecoh. Yohanes 3 ayat berapa itu, begitu besar kasih Allah kepada dunia, bukan kepada Israel kan. Matius 24 ayat 14. Kemudian berarti gini Pak, banyak sekali. Berarti sudah dapat disimpulkan mungkin bahwa Yesus, kalau dikatakan Yesus itu untuk Bani Israel, benar. Untuk seluruh bangsa-bangsa, benar. Kalau Yesus seorang nabi, benar. Imam dan raja, benar. Dibilang rasul, benar. Dibilang utusan, benar. Dibilang pengutus, benar. Dibilang manusia, benar. Dibilang Tuhan, benar. Dibilang Allah, benar. Semua benar Pak. Betul ya. Dia kan banyak gelar. Yesus luar biasa. Artinya Yesus itu bukan nama, gelar. Oh, berarti nama aslinya Immanuel gitu Pak? Orang mengatakan dia Immanuel, yaitu Tuhan beserta kita. Yesus tuh Yesua itu kan Tuhan penyelamat kan artinya kan? Esau Pak nama aslinya Pak. Esau atau Tuhan menyelamatkan. Dia nggak punya nama, gelar. Dia cuma Tuhan itu punya nama. Loh, Gabriel bilang di dalam Bible itu Pak, beri nama dia Yesus. Halo, kalau sampai Tuhan punya nama itu, aduh, kesian Tuhan. Tuhan itu nggak punya nama, punya gelar. Yahweh Pak, Yahweh. Yod-Heh apa? Itu kan gelar. Yang ada. Bukan nama Pak ya? Bukan, itu gelar-gelar semua. Wah, mantep banget. Kalau Tuhan nggak punya nama, tujuannya kena ke siapa ini? Kalau Tuhan sudah punya nama, kesian banget. Nggak boleh Tuhan punya nama. Oh, gitu ya Pak ya? Iya. Itu berarti Pak dari kalau Tuhan sudah punya nama itu sangat kerdil sekali dia kan. Berarti Pak di 10 perintah itu 10 perintah yang diberikan kepada manusia, diberikan kepada Musa. Perintah ketiga itu maksudnya apa Pak? Jangan menyebut nama Allahmu sembarangan. Maksudnya apa tuh? Iya. Jangan menyebut. Berarti kan dia ada nama tuh. Dia tidak punya nama. Maka orang Israel paling takut kan menyebut itu. Menyebut karena apa? Paling takut menyebut apa? Iya, HWH itu kan yang ada. Maksudnya itu jangan sampai menyebut Tuhan itu dengan sembarangan tuh, sebab Tuhan tidak punya nama. Itu ya. Justru kalau Tuhan tidak punya nama, nggak apa-apa dong disebut Yahweh itu. Dia punya gelar saja, Maha Kudus, Maha. Bang Nelvas, saya ini mau cari rumah seseorang, nggak tahu namanya, nyampe nggak kira-kira itu? Kalau untuk nama manusia nggak jadi masalah. Ya enggak lah. Yang kita samakan Tuhan sama dia Pak Erwin. Lah memang Bapak Tuhannya Yesus apa siapa? Tuhan saya yang Maha Kuasa, yang dijuluki Yesus, yang dijuluki Yesus. Julukan itu bukan nama ya? Bukan. Waduh, luar biasa. Nah, julukan dengan gelar sama nggak Pak? Dengan nama bedanya apa? Iya, julukan, betul. nama, Jadi gelar, Yesus itu bukan apa? nama. Atau alias lah kalau Pak Erwin alias orang pemberani. Alias itu punya nama asli nggak?
Oh, alias itu pasti punya nama aslinya, Pak. Kau memanggilku alias Ilhas, guru Ilyas dan gitu kan. tuan. Kau memanggilku guru dan Tuhan. Tuhan itu Waduh. penguasa. Dalilnya nggak ada, Pak. Itu kalau tuannya orang Kristen nggak punya nama ini, Pak. Waduh. Itu gelar kan, nama-namanya Yesus yang dibilang itu diberi. Ya nggak, maksudnya yang menguatkan pernyataan bahwa pernyataan Bapak itu bahwa tuannya orang Kristen itu tidak punya nama, hanya punya gelar, itu dalilnya ada nggak gitu loh? Iya kan, dia juluki lah dia, malaikat kan yang kasih nama. Nih, juluki dia atau namakanlah dia. Ya gitu kan. Itu kan bukan manusia yang mau dinama, malaikat. Lihat di Lukas dan Matius. Mungkin baru ketemu pernyataan seperti ini apa itu? Wow, benar, baru ketemu ini. Bodrek. Baru ketemu. Jangan Bodrek sampai satu Bapak kontainer. ada Bodrek sampai- satu kontainer. Pesan. Sama pabrik-pabriknya. Tak ajak boleh. nyelesaikan sampai jam 9 siang besok ini. Bisa-bisa ini. Nah, maka dia bilang yang kalau kita mau bilang hukum Taurat apa segala macam, kan Yesus bilang di Lukas 22 ayat 44. Semua kitab Taurat menulis semua kitab Taurat dan kitab Perel menulis tentang aku. Mau bilang apa lagi? Enggak, maksudnya gini loh, Pak. Dalil yang menguatkan kalau tuannya orang Kristen itu tidak punya nama, Pak. Dengar dulu. Apa ya, ini Yesus yang ngomong loh. Kalau kalian percaya Musa, kalian juga harus percaya pada saya, karena Musa menulis tentang aku. Itu Yesus yang ngomong, bukan saya. Bukan Aku siapa, Pak? Ya, Aku tanpa nama kayak gitu, Pak ya. dia Tuhan. Tuhan itu nggak punya nama, Maha Kuasa. Namanya Tuhan itu Maha Kuasa. Jadi gitu. Ya, bukan berarti gini loh, Pak. Yang Maha Kuasa, tapi kan kita tetap merujuk pada satu titik nama. Sosok itu tetap ada nama. Jadi menyatakan diri, kata orang Kristen itu menyatakan diri gitu. Nah, yang menyatakan diri ini siapa? Anggaplah menyatakan diri kepada manusia. Yang menyatakan diri loh siapa gitu. Masa menyatakan diri nggak punya nama, terus nyebutnya gimana? Makanya Pak Erwin, malaikat bilang nama. Coba saya mau gini, nanya, Pak. Pak Wonder, gini, kita masalah nama ya. Kita harus bawa Alkitabiah ya. Iya. Skriptural lah. Di dalam Matius 1 nomor 21 di sini dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakannya dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jelas di sini kata menamakannya, artinya Yesus itu sebuah nama, Pak, bukan gelar, Pak. Kecuali kau akan memberi gelar dia Yesus, itu gelar, Pak. Tetapi di Matius 1 nomor 21 sangat jelas di sini ayatnya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Coba deh, Pak. Yuk kita kembali Gelarnya Mesias. kepada Bible. Gelarnya baru itu Mesias. Yesus itu sebuah nama gitu loh, Pak. Ya, itu Bible Anda sendiri yang berkata. Betul. Maksudnya itu. Betul ya, Pak. Betul ya. Baik, Pak, seandainya Pak di Papua ya, Yesus itu dinamai sebagai Darwis. Boleh nggak, Pak? Atas nama Darwis atau Memble gitu, Pak. Boleh nggak, Pak? Kan Tuhan nggak punya nama, kata Bapak kan. Sang pencipta itu dinamai Darwis gitu, disebut Darwis, wahai Darwis, kabulkan doaku, Memble. Boleh nggak, Pak? Kan nggak punya nama toh Tuhan. Ya terserah orang itu. Karena itu maknanya apa? Pak Robert itu berkelahi dengan atlet karate itu loh, jangan sama Bibelnya sendiri toh, Pak Robert. ini kan yang memberikan nama itu atas perintah malaikat ya. Nah, itu kan julukan ya. Nah, kemudian kalau semua itu diartikan dengan positif, no problem ya. Apa yang dia bilang tadi, mau dinamakan Darwis, asal itu maknanya positif, makna si Darwis itu berarti Tuhan menyelamatkan, no problem. Oke, siap. Pak Robert, saya dukung Pak Robert tuh. Pak Robert nggak boleh gengsi dengan nama Baik, Yesus. Pak Robert karena- udah mengimani Yesus, jangan gengsi menyebut nama Yesus loh. Karena- diingkari gitu. Saya dukung Pak Robert tuh. Betul. Kuatkan iman Pak Robert terhadap Yesus. Iya. Jadi
karena sakit kepala saya hilang disebabkan saya minum asamefenamat, berarti asamefenamat adalah penyelamat. Atas nama asamefenamat berterima kasih. Saya berterima kasih, betul Pak? Ya terserah. Kalau ini kan kita bicara global, kalau itu kan masalah-masalah itu kan. Obat-obat apa yang tadi itu ya. Kalau Anda mau percaya ke obat itu sebagai itu ilahi Anda, ya itu dan Anda Wah, masing-masing. Pak Robert kok lemes. Semangat lah Pak Robert, masa jangan lemes kayak gitu Pak Robert. Tetap Iya Pak Robert kalau lemes dan tidak percaya diri, saya yang hancur hatinya ini. Saya dukung Pak Robert loh. Makanya saya bilang kalian jangan yang menamakan Yesus itu kan malaikat, bukan, tidak ada seorang manusia di dunia ini yang memberikan nama itu kan, atau memberikan julukan. Sepakat itu sepakat. Sebab Yesus itu artinya kan Tuhan itu artinya kan Kristus itu juru selamat. Gitu aja. Itu kan julukan. Masa ada nama kamu Tuhan Oke. Ya maksudnya itu maksudnya Kalau Yesus itu julukan, Mesias itu apa Pak? ya Mesias itu kan titelnya. Julukan atau nama Pak? Ya. Julukan atau nama? Itu bukan nama, julukan juga kan. Oh, julukan bersanding dengan julukan. Logis gak Pak? Julukan memiliki julukan. Logis gak Pak? Tuhan dan juru selamat. Tuhan kan lihat Yesaya kan. Dia si Yahweh bilang, akulah Tuhan dan juru selamat. Gini Pak, yang berhak memiliki julukan itu adalah sebuah nama. Nama itu disematkan kepada julukan. Tidak ada julukan yang mempunyai julukan juga. Itu nggak logis Pak. Sama seperti yang saya bawa di dalam Matius 1 nomor 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakannya dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka itu artinya adalah keterangan bahwa tugas Yesus itu adalah menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Setelah Yesus besar mendapat julukan Mesias, Hamasiah, itu julukan Pak. Yesus itu adalah proper, adalah nama. Jadi yang punya julukan itu hanya nama Pak. Julukan tidak berhak untuk memiliki julukan juga. Nggak ada julukan memiliki julukan Pak. Nah itu sedikit dari saya Pak. Iya benar. Benar Pak ya? Ya gini. Waduh, kok dibenerin sih Pak Robert? Wah, semakin hancur ini hatiku. Jangan sampai Dibenerin lah gini sama loh. Robert. Presiden bernama presiden kayak gitu kan lucu toh. Nah ini itu kan semua. Coba deh, Yesus itu gelarnya banyak sekali kan. Dia juru selamat, dia itu Tuhan, dia itu anak tua. Nah kalau juru selamat gelar Anak Daud, anak Ibrahim, itu nggak anak apa-apa. Abraham, anak domba. Anak domba Allah. Kalau anak ya gini loh Pak, kalau anak Allah terus juru selamat, penyelamat, terus itu kan Keluarkan gelar jurus anggaplah kayak grosirnya gitu. Pak Robert. Kita pakai Ya, jurus tapi grosir kalau Pak Robert biar Yesus, mentah itu semua kan narasi mereka Pak nama Robert. Diborong, Ini diborong semua, diborong semua. nih. Ada suara yang pernah saya tahu nih. Apa kayaknya logika ya? Saya pendukung Pak Robert dari dulu. Saya pendukung Pak Robert. Iya, makanya patahkan narasi mereka Pak Robert. Ya Prof Mereka logika belum ya. tahu kita punya ilmu grosir Pak Robert. Prof logika ya. Aduh betul. Iya. Ayo Pak Robert, lawan Pak Robert. Bukan, saya nggak ada tahu. Kita dialog lah. Oh, saya ini nggak rela Pak Robert sendiri lawan 3. Saya ini enggak. masih teman baiknya Pak Robert nih. Saya dukung Pak Robert nih. Sini kalau saya lihat nggak ada keroyokan, kok nggak ada. Oh, nggak ada ya? Ya udah kalau gitu saya diam. Silakan Pak Robert hadapi mereka bertiga. Orang baik semua kok masa keroyok enggak. Farhan guru saya, Pak Erwin guru saya, siapa lagi tuh? Prof guru saya. Oh ya udah berarti saya ikut di barisan Bang Farhan, Bang Neflos sama Bang Erwin ya, biar Boleh, biar iya, jadi guru Pak Robert juga. Ya apa? Jadi gitu. Atas Apa maksudnya seperti itu adalah julukan. Tuhan. Jadi begini Pak ya, ketika berdoa atas julukan anak, julukan putra, julukan Bapa, julukan Putra dan julukan Roh Kudus gitu Pak. Bukan atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Tapi julukan yang paling paten adalah Yesus itu kan. Maka di Yohanes 14 itu kan kalau mau berdoa atas namaku, yaitu nama Yesus itu kan, atau julukan Tuhan yang menyelamatkan artinya kan.
Jadi berdoa Berarti kepada Tuhan Kristen ini nggak punya nama ya, positif nggak punya nama nih ya? Nah, dia yang dia menjadi dia yang akhirnya menjadi pribadi kan. Dia berikan nama dia. Tuhan yang menjadi pribadi kan itu. Cuma Tuhan kan tidak bisa dibilang pribadi kan. Nah, gitu. Tuhan yang tidak bisa dibilang pribadi. Nah, maksudnya ini dia pribadi dalam arti bukan materi gitu. Dia dalam arti dia pribadi yang bukan materi. Jadi susah kita bilang ini Tuhan tuh susah, sangat susah sebenarnya. Tapi ya diberikan kemudahan oleh malaikat. Sebut aja dia Yesus. Artinya Tuhan. Berarti kayaknya ini Bang Nelvos, Pak Robert nih apa melihat Islam ini ragu ini karena Tuhan umat Islam ini memiliki nama Bang Nelvos. Itu bedanya mungkin di situ. Iya. Iya, jadi gini Pak Robert. Kita terus berusaha nama ini. Ragu dia. Iya, kalau Tuhan nggak bernama, oke. Ya, Yesus itu bukan cuma Tuhan, dia manusia. Nah, nama manusianya apa? Maka dibilang oleh malaikat supaya nggak susah-susah, kita nggak bingung-bingung. Sebut saja dia Yesus, gitu kan. Tanya Nama, itu sama nama. Bunda Maria, Ya. Tanya sama Bunda Maria, Bang. Nah, Iya sih. Terus apa? Maknya ya yang lebih tahu. Gabriel, Nah, emaknya yang lebih tahu. Gabriel mengatakan kepada Maria dan Yusuf, berikanlah dia nama Yesus, gitu kan. Nah, Itu julukan. loh, Maksudnya kan artinya karena dia Yesus. wah Bapak ini Ya loh. Jadi gini Pak, waktu Yesus kecil, dia dipanggil sama teman-temannya apa? Waktu teman-temannya belum tahu dia Tuhan. Oi, gitu kah? Atau apa? Karena nggak punya nama ya. Karena nggak Iya. punya nama, jadi Ya, dipanggil oi. Woi. Mamanya kasih nama, panggil aja dia Yesus, gitu kan. Panggil Oh, katanya tadi yang ngasih nama malaikat. Kok mamanya gimana sih Pak? kan mamanya diberi tahu sama malaikat. Oh, berarti tadi Bapak sekarang berantem sendiri. Tadi Bapak barusan ngomong namanya. Berarti namanya Yesus. Kan tadi saya udah kasih Ayo. definisi. Berarti nanti kalau misalnya ada perkumpulan Tuhan nih, Pak Robert, ada perkumpulan Tuhan, ya silakan isi daftar namanya. Nanti pas no name gitu ya. Apa gimana? Anonim dia sebenarnya kan, tapi Maria Islam dan mengisi kan, Allah Subhanahu wa taala, Buddha mengisi, misalnya Krishna, Hindu mengisi, begitu pas Kristen Gelar, mengisi gelar, no name Bang. gitu ya. itu gelar. Soalnya Enggak, nama ini- loh, yang diminta diisi namanya. Iya, saya jawab Bang Toyib. Terus Immanuel siapa? Itu gelar. Semuanya gelar intinya. Mau Tuhan gelar, Yesus Kristus gelar, Mesias gelar. Semua gelar intinya, titik. Jangan dibantah lagi udah. Immanuel. Pak Robert, Anonymous. Pak Robert, jangan kebanyakan gelar. Nanti kalau ditanya kuliahnya di mana saja, Pak Robert bingung itu gelarnya banyak bener gitu. Gelarnya udah 1 kilometer ya. Iya. Banyak sekali gelarnya itu. Tapi asik dengan, Aduh. dengan ngobrol dengan Pak Robert ya asik. Ya. Barohan nggak mau lah kita orang nanti nyarinya susah itu nggak punya nama kok. Kita bisa bayangin gak sih? Kita bisa bayangin. Zaman dulu kan ada tontonan tuh di zaman Yesus kecil gitu. Yesus lagi ngilang tuh, dicari maknya. Kak, tahu nggak nama apa? Tahu nggak anakku? Siapa namanya Bu? Itu anakku gitu. Nggak ada namanya kan? Bingung itu ibunya nyarinya tuh. Enggak. Susah. Maria sudah dipesan sama Gabriel. Kasih dia julukan atau nama Yesus gitu kan. Nah, pasti sudah beredar ke teman-teman kecil. Kan kira-kira gitu. Ya. Wah, bentar lagi diserbu sama Pak Yakin ini. Tanya Pak Yakin Bang Farhan. Pak Yakin ini Tuhannya namanya siapa? Nah, Pak Yakin ya benar, Pak Yakin belum bicara. Susah. Sama-sama ya, sama Tuhan yang itu. Maha Kuasa yang dipercaya oleh Israel dan orang Kristen, julukan atau namanya Yesus. Itu kan Yesus itu Loh, kan kok- artinya. Nah gitu, sekarang namanya udah ada namanya ya, baru ada namanya nih, dikasih nama sama Pak Robert, Yesus namanya ya. Yesus adalah Nah, nama. sekarang siapa saja yang mau beri nama dia silakan, mau manggil dia Yesus nggak jadi masalah. Maksud saya begitu. Waduh, lah suka-suka Darwis. kayak gini Saya gimana, Bang? saya mau menyebutnya Darwis. Titik mulai dari sekarang. Kata Pak Robert, Darwis. kata Pak Robert, kata Pak Iya. Robert, boleh memberi nama siapa saja. Siapa saja. Ya, oke. Saya kalau Kalau- Tuhan ya, Kristen itu saya ini Joko aja lah karena saya orang Jawa ya. Joko Nah, saya. Saya Tole kayaknya. Kalau Tole gitu saya atau Asep Darwis, dong. Darwis. Saya Asep. Nah,
Tak masalah asal sesuai dengan suku Sundanya, saya Asep. Nggak jadi masalah. Asal yang dimaksud Wah, parah nggak jadi masalah. Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa yang dipercaya oleh Ishak, Yakub dan Abraham, Ishak dan Yakub itu maksudnya. Bahaya Bapak ini. Bisa binasa Bapak nanti Pak dibuat Yesus Pak. Kalau gitu ngamuk dia nanti. Oh enggak, Yesus sudah bilang. Oh enggak. Iya, Yesus ya, sebut saja dia Yesus. Kalau mau berdoa dalam nama dia, ya, Nah iya memang nama dia namanya memang Yesus. Bapak ini gimana? Nah akhirnya kan orang jadi familiar dengan itu kan. Ya memang namanya itu Pak, bukan familiar. Padahal itu kan bukan proper name, itu kan sebenarnya julukan. Bapak ini ngeyel ngajak gelut apa Pak? Udah sabar, jangan gelut, sabar. Gelut lewat online. Ini dialog terbalik ini. Bang Erwin mati-matian bilain Yesus nih. Pak Robert malah ngacak-ngacak Yesus ini. Kebalik ini dialog ini. Ini kayak dialog emang. Malah dibela sama Bang Erwin loh Yesusnya. Sama Pak Robert diacak-acak ini, gimana ini? Nah, tadinya kan begini maksud saya buka dengan awalan seperti itu supaya nanti lama-lama cair ya, cairnya. Oh, yang selama ini diperdebatkan selama ini kok sampai berhari-hari, berjam-jam, bertahun-tahun masalah Yesus itu kan. Nah, saya mau bawa dulu bapak-bapak untuk memahami yang dipahami oleh orang Kristen. Jadi kita tidak terlalu terkungkung dengan satu nama itu atau dengan julukan itu atau bagaimana, akhirnya kita jadi terhukum atau namanya itu mendikotomikan ya. Enggak, maksudnya begitu. Nanti akhirnya selama ini orang Kristen panggil Yesus itu maksudnya itu ya begitu. Jangan langsung begitu. Artinya dari pihak kekristenan itu identity itu tidak penting Pak ya, yang penting eksistensinya ya gitu Pak. Itu benar. Eksistensi kita nggak perlu saya hebat tapi nggak ada ini. Nah itu kan Yesus teladani seperti itu kan. Dia nggak mau bilang gue Tuhan, yang penting kerjanya dulu. Nah, Yesus begitu kan. Jangan lu kita mau bilang saya ini insinyur, saya bisa, ternyata nggak bisa apa-apa. Nah, gitu kan. Nanti jadi sedikit tanya Pak Robert. Yesus mengajar Pak kita Pak Robert, waktu Bapak bertanding itu kena kepala berapa kali Pak? Selama Bapak bertanding jadi atlet itu? Mungkin terlalu sering kena kepala mungkin Pak Robert ini. Jarang kena kaki mungkin. Ketawa. Dari jarak jauh aja saya bertanding. Iya Pak Robert mungkin sering kena kepalanya ini Pak Abang Farhan. Pak Erwin jadi bingung nih. Pak Erwin memang kalau sama Pak Robert kita diskusi nggak bisa ini. Kita harus santai memang. Pak Farhan ini orang-orang filosofi saya tahu banget, tapi dia selalu bilang logika, padahal dia orang filosofi nih. Tapi dia selalu logika, bukan logika aja nih orang Pak Farhan ini. Soalnya dia orang filosofi ya, tetapi ya dia selalu merendahkan hati seperti itu. Maka saya hati-hati ngomong sama Pak Farhan ini. Dia waduh segudang ilmu dia. Enggak Pak. Enggak seperti itu Pak. Makanya. Jadi sebenarnya gini Pak ya. Secara hakikat memang Tuhan itu nonim, itu secara hakikat, tetapi sebagai perwujudan pengenalan kepada hambanya itu pasti kita merujuk kepada sebuah nama itu bukan dibutuhkan Tuhan Pak, nama itu yang membutuhkan kita umatnya pengenalan kepada sang hakikat itu sendiri kalau kita maknai secara filosofis. Belum panjang saya gitu. belum putuskan. Jadi itu hakikat. Jadi sebentar Pak. Iya, belum selesai. Nah, yang saya maksud dan teman-teman muslim ini maksud adalah pemahaman dari kita. Jadi ini bukan pemahaman dari Tuhan, Pak. Pemahaman dari kita mengenal akan Tuhan itu, ya, mengenal akan Tuhan itu kan pengenalannya melalui kitab suci. Kalau di dalam Al-Qur'an itu kan ada di dalam Quran surat Toha ayat 14, Innani anallaha la ilaha illa ana, gitu kan. Tidak ada Tuhan selain aku, Allah, gitulah. Ya, Allah ini merujuk kepada nama.
Nah, di dalam Bible Bapak, kan tadi saya sudah bawa di dalam Matius 1 nomor 21 bahwa lahir dan berilah engkau memberi nama dia Yesus. Sebenarnya bukan menafikan dari makna hakikat bahwa Tuhan itu tidak butuh nama. Yang butuh nama adalah kita sebagai pengenalan kepada Sang Maha Pencipta itu. Jadi sebenarnya Pak Robert tidak perlu malu atau tidak perlu merasa apa bahwa namanya adalah Yesus. Sebagai apa? Sebagai pengenalan kita kepada Sang Maha Pencipta itu sendiri. Nah, di sini akan terjadi sebuah kontradiktif nanti Bapak kalau tidak mau mengakui Yesus. Karena kalau Yesus tidak bernama, maka merujuk kepada akan terjadi ambiguitas yang tinggi terhadap Bapa. Bapa ini kan entitas yang tidak punya nama nih. Sehingga inkarnasi daripada Bapa itu sendiri merujuk kepada nama yang dikenal sebagai manusia, yaitu Yesus. Jadi Bapak, masa saya lebih Kristen daripada Kristen ini? Saya Kristen nih jadinya nih, baptis saya lah. Gitu Pak, jadi pemahamannya Pak. Ini kata siapa? Ini kata Thomas Aquinas di dalam bukunya Summa Theologia. Ini ada di dalam bukunya Thomas Aquinas tentang penjelasan akidah dari kekristenan itu sendiri. Ya, silakan panggil pendetanya untuk membaptis saya. Siap saya dibaptis kayaknya. Pak, maksud saya itu. Iya, maksud Bapak menjelaskannya harusnya seperti itu, Pak. Maka Bapak baca ini. Saya kasih referensi buku bagus. Buku dari Thomas Aquinas, Summa Theologia, itu bagus sekali. Saya sudah pernah itu buku-buku itu. Nah, itu maksud saya Pak Farhan, ya. Nama itu cuma dibutuhkan oleh manusia. Nah, julukan itu sebenarnya Tuhan itu non-name. Benar apa yang tadi Pak ini. Jadi itu cuma apa yang dijelaskan oleh Pak Farhan sangat betul. Akhirnya kita ya gampangnya aja ya bilang aja Yesus gitu kan. Gitu. Akhirnya kita manusia yang membutuhkan nama itu. Tapi yang sebenarnya Yesus, nama Tuhan bukan Yesus. Itu julukan. Betul kan? No name dia. Nah, tadi kan Pak Farhan udah bilang, dia no name. Betul. Jadi manusia aja membutuhkan nama supaya gampang. Gitu, kira-kira gitu. Nah, Pak Farhan sudah baca buku itu kan? Tidak sebenarnya ada gini juga loh Bapak Robert. Manusia ini kayak kita ini aslinya kan nggak punya nama. Untuk mempermudah menuju siapa sih gitu kan, membedakan si A si B kan ya dikasih nama. Jadi jangan sampai nggak bisa membedakan. Pak Erwin, orang Jawa paling banyak sekali saya ketahui bahwa namanya itu ada arti. Nah gitu kan. Itu berarti namanya itu apa itu Pak? Kalau nama punya arti itu dari perspektif pribadi masing-masing itu Pak. Bukan dia dari secara umum. Julukan kok. Sebenarnya nggak ada nama, hanya julukan. Tapi ya itu akhirnya jadi akrab sama kita. Julukan itu kita supaya julukan ya. Dengan nama kan beda toh Pak. Julukan itu sebelum terjadi nama itu kan ada julukan sebelum nama. Jadi julukan itu merujuk kepada nama gitu loh Pak. Presiden siapa presidennya? Jokowi gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi masalah nama yang penting kita kan hakikatnya, intisarinya. Itu yang kita. Oke, kita ganti topik aja lah secara hakikat aja sekarang ya. Nama udah selesai ya. Bahwa tadi yang saya bilang bahwa udah. Ya, saya bantu Pak Robert, saya bantu, tenang aja Bapak. Oke, sekarang secara hakikat aja. Sekarang kita manai hakikat Yesus sebagai Tuhan ya. Nanti bisa Bapak juga bertanya Allah sebagai eksistensi Tuhan itu sendiri. Yang saya ingin pertanyakan bahwa Yesus ini dianggap sebagai Tuhan dalam bentuk eksistensinya karena tidak merujuk kepada nama itu sendiri. Eksistensi apa Pak yang membuat dari Bible itu, dari perkataan Yesus sendiri meyakinkan bahwa Yesus itu memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai eksistensi Tuhan itu sendiri? Silakan Pak. Kita bisa lihat di Yohanes 5 dan Yohanes 10. Dia bilang, apa yang Bapak kerjakan itulah yang aku kerjakan. Mana ada manusia mengerjakan pekerjaan Tuhan, itu aja. Dia bilang, apa yang Bapak kerjakan, Bapakku masih bekerja sampai sekarang, itu juga aku lakukan. Mana ada manusia yang bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Itu aja sudah salah satu pengakuan Yesus bahwa dia Tuhan. Tapi dia nggak bilang aku Tuhan, nggak bisa. Aku insinyur, aku bisa bangun ini. Dia nggak, apa yang tadi dibilang kan, eksistensinya dulu dia perlihatkan, kemampuannya dulu, baru
Orang akan selalu kan dia dengan merendahkan hati. Selalu Yesus mengajarkan rendah hati. Pura-pura mungkin, oh Pak bisa bikin rumah ini. Oh saya nggak bisa, tapi saya coba ya. Nggak tahu dia insinyur, dia nggak bilang saya ini Oh insinyur. Yesus begitu ya, rendah hati banget Yesus ya. Dia rendah hati kan, coba perhatikan dia punya ini. Dia bilang, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata dia yang menghakimi. Coba lihat itu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dia yang menghakimi nanti. Nah, di situ maknanya. Oh, Oke, iya. saya potong di situ Pak, bahwa Yesus ini eksistensi sebagai Tuhan mengikuti kapabilitasnya adalah karena dia mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mana ada manusia yang seperti itu, betul Pak? Betul. Betul. Oke, kita bawa dalam Keluaran 36 nomor 5, Pak. Ternyata Musa juga melakukan pekerjaan Tuhan, Pak. Ini sebenarnya kalau biasanya kalau Slayer tuh pakai bahasa dor gitu, tapi saya nggak pakai bahasa dor deh ya. Keluaran 36 nomor 5 disebutkan, saya bacakan, Pak. Dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Jadi Musa ini mengerjakan perintah Tuhan, pekerjaan Tuhan itu dilakukan oleh Musa untuk umatnya. Bagaimana Pak? Apakah Musa juga Tuhan, Pak? Kalau Musa kan dituntun dia kalau mau kerjakan pekerjaan Dituntun. Yesus juga dituntun, Pak. Segala yang keluar dari diriku, bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa. Segala firman yang telah kau berikan kepadaku, telah ku sampaikan kepada mereka. Artinya Yesus juga dituntun, Pak. Gimana tuh, Pak? Dia nggak perlu, mana Tuhan bilang ke dia, bikin ini, nggak ada kan? Coba dapat nggak ayat Yesus? Ya udah, yang lain dulu, ini. yang lain dulu. Saya nggak tega kalau sama Pak Robert nih. Kalau Silakan yang lain. Ada. Halo. Ya silakan Pak, diteruskan Pak. Silakan Pak Paran. Aduh, saya senang sekali sama beliau. Oh, sama Anda. Enggak, ini Saya bingung. Saya mau bingung Pak, kalau mau sama Bapak nih. Coba kalau sama Jadi, saya nggak usah bingung, Pak Paran. Ya ini karena apa ya? Parameter Bapak dalam hal eksistensi, katanya tadi kan tidak perlu identity, yang penting eksistensinya kan, ya seperti yang Bapak berikan, bahwa Musa juga mengerjakan pekerjaan Tuhan, Pak, ya. Bahkan semua nabi-nabi mengerjakan pekerjaan Tuhan. Yesaya juga mengerjakan pekerjaan Tuhan. Definisi yang Bapak sematkan kepada Yesus sebagai Tuhan itu artinya gugur, Pak. Saya pengen seperti ini, Pak, yang lebih spesifik aja, bahwa Yesus dianggap sebagai Tuhan adalah ya Yesus menciptakan alam semesta, atau Yesus berkata seperti ini bla bla bla, seperti di dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surat Toha 14, Inani anallaha gitu kan, akulah Allah, ya tiada Tuhan selain aku gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini Pak yang harusnya kita kaitkan dalam sebuah keimanan, yakin ada di dalam kitab suci kita tanpa ambigu. Betapa pentingnya memposisikan ini sebagai Tuhan, suatu eksistensi sebagai prima causa itu sendiri atau Tuhan, karena harus ada justifikasi yang jelas. Presiden Jokowi dihormati, kenapa? Ada SK yang langsung menyatakan ketika dia menang pemilu maka akan diangkat. Ketika dia menang pemilu doang, dia belum bisa jadi presiden, Pak. Tetapi harus ada mandat yang diberikan melalui DPR ketika melakukan sumpah, dan ada surat keputusan yang menetapkan Jokowi sebagai presiden. Itu harus pasti dan yakin. Maka itu yang saya tanyakan, apakah Yesus mempunyai legalitas seperti ini, Pak? Verifikasi dan validasi di dalam Bible Anda Yesus sebagai Tuhan. Silakan. Ya, terima kasih, luar biasa. Gini Pak Paran, kita bisa lihat di Yesaya 53 itu tentang nubuatan-nubuatannya dia, tentang perkataannya dia sendiri, ya. Banyak kita kalau mau ini kuncinya di sini. Dia bilang di Lukas 24 ayat 44 kan, semua kitab kitab suci menulis tentang aku, atau semua kitab-kitab Musa dan kitab para nabi menulis tentang aku. Maka dia bilang di Matius 5 ayat 17 dan 18, dia adalah penggenapan dari hukum Taurat, gitu kan. Jadi apa yang ditulis oleh Musa dan para nabi digenapi oleh dia, begitu. Itulah yang dibilang mau dibilang SK, mau dibilang apa itu ya, itu lebih dari SK Pak. Itu perkataan Yesus loh. Bukan dan, Pak, gini. Ya, saya tahu Bapak akan membawa kepada praeksistensi kan, praeksistensi Yesus, yaitu kepada penubuatan di dalam Yesaya, ya, nubuatan Yesus di Perjanjian Lama. Iya, alat.
Ya, maksudnya gini Pak, nubuatan itu kan masih bersifat sumir ya Pak ya, masih bersifat sumir karena harus ada declare dari pernyataan dari entitas itu sendiri menurut saya untuk menyatakan bahwa dirinya itu Tuhan. Seperti di dalam Perjanjian Lama ketika Yud-Vave menyatakan eksistensinya sendiri bahwa akulah Tuhan kalian, Tuhan orang-orang Israel. Nah, ini kan Yud-Vave ini kan dengan jelas menyatakan bahwa Yesus Yud-Vave adalah Tuhan bagi orang-orang Israel ya. Ini yang saya ingin pertanyakan kepada sosok Yesus itu sendiri. Apakah ada di dalam perjanjian baru tanpa menggantungkan diri kepada nubuatan perjanjian lama yang di perjanjian baru yang menyatakan validasi dan verifikasi Yesus sebagai Tuhan, Pak, ayat-ayatnya, Pak. Silakan, Pak. Tanpa tergantung pada nubuatan, Pak, karena itu bersifat sumir, Pak. Itu kan terima kasih. Lukas 4 ayat 18, 19, 20 itu deklarnya Yesus. Bang Farhan, genap, aku izin dulu ada, ini genap, ada Pak. Bang Jack mau minta naik tuh, Bang Jack mau ngajak diskusi katanya. Aku turun dulu ya, aku di bawah dulu nih. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih Bang Farhan. Pak Robert, sampai jumpa lagi ya. Aku nyimak dulu aja nih. Ketemu lagi, aduh saya rindu, udah 2 bulan lebih kita nggak ketemu ya. Iya. Gini Pak Farhan, Pak Farhan bilang perlu declare. Itu udah dideklarekan di Lukas 4 ayat 18, 19, 20. Hari ini genaplah sudah nats yang ditulis tentang dia. Itu kan deklarnya dia. Yang dia bacakan itu kan. Nah, itu deklarasinya, salah satu deklarasinya dia. Banyak deklarasinya dia itu kan. Nah, itu lebih dari SK, Oke. Pak. Dari SK, Pak. Lukas berapa, Pak? Lukas 4 ayat 18, 19, 20 kalau salah itu. Lukas 4:18. Oke, kita bawa ke ini. Silakan Bang Erwin, kalau ada yang menambahkan Bang Satria. Selamat sore Bang Jack. Selamat sore. Welcome to my Kamal. Oke. Selamat sore semuanya. Oke, selamat sore. Oke, Shalom, saya bacakan Pak. Lukas 4:18 ya, Pak Robert. Di sini dijelaskan bahwa Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku. Maksudnya apa nih Pak? Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku. Coba jelaskan secara spesifik Pak. Itu kan ada di Yesaya itu kan, bahwa dia akan untuk orang-orang miskin kan. Baca terus Pak, terus dulu sampai nats ini telah tergenapi, hari ini telah tergenapi, coba. Oke, saya ini ya. Saya ayatnya dulu, saya ini. Ayat itu 18, 19, 20 kalau nats ini 18. tergenapi hari ini. Oke, 18, 19, 20. Saya bacakan dulu biar jelas ya. 19-nya, untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikan kembali kepada pejabat, lalu duduk dan mata semua orang di dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Nah, Apa Pak? Silakan jelaskan. itu kan tentang nubuatannya dia kan, bahwa genaplah apa dia datang untuk diutus sebagai pembebasan, memberikan apa segala macam itu kan. Nah, genap itu Yesus yang ngomong, bukan saya kan, bahwa nats itu genap buat dia, bukan buat Genap tentang apa Pak? Genap tentang bahwa Yesus ada roh kudus di dalamnya. Ada roh Tuhan di dalamnya dia. Ada roh dia Tuhan di dalamnya. kan, aku dan Bapa satu, di dalam Bapa ada aku di dalam Bapa, itu kan seperti pernyataan seperti itu kan. Aku dan Bapa satu. Nah, kemudian aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Itu seperti itu. Itu nubuatan yang sudah digenapi oleh dia. Kan dia bilang seluruh kitab suci, kitab Taurat dan kitab para nabi itu menulis tentang aku, tentang dia. Musa menulis tentang aku, dia bilang gitu kan. Nah, itu penggenapan yang itu salah satu yang di Lukas itu. Seperti di Matius 5 ayat 17 dan 18. Dia datang bukan merubah
Taurat, tapi dia menggenapi apa yang ditulis tentang dia. Dia datang, berarti dengan datangnya ini tergenaplah semua apa yang ditulis tentang dia itu. Maka selesailah di kayu salib itu kan. Dia bilang Mesias itu harus menderita, Mesias harus menderita. Jadi kalau Mesias nggak menderita, ya Mesias tidak mati, bukan Mesias itu namanya. Itu Yesus yang ngomong sendiri kok. Jadi kalau datang ada Mesias ngaku-ngaku Mesias tapi dia tidak mati, dia tidak menderita, dia tidak disalib, ya itu bukan Mesias. Nah, dia buktikan pada waktu di kayu salib itu udah puncaknya ya Pak. Itu kira-kira gitu. Oke, coba saya ini Pak ya, bahwa karena ke parameter Yesus punya roh Tuhan, maka dia adalah sebagai Tuhan. Saya bacakan di dalam Yesaya 61 ayat 1. Jadi saya nggak akan membantah dari manapun, tapi dari Bible Anda sendiri. Yesaya 61 nomor 1, baca Pak ya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Bayangkan, ini Yesaya loh Pak yang ngomong Pak. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, sing sama Yesus juga telah diurapi. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung ke dalam kelepasan dari penjara. Ini adalah nubuatan dari Lukas tadi yang Bapak maksud kan? Ya, betul. Ya. Ya, betul. Nah, kalau kita kaitkan dalam nubuatan ini, yang mengatakan ini Yesus atau Yesaya, Pak? Yesaya kan mendapat firman dari YHWH tentang itu kan, tentang Yesus itu kan, tentang Mesias itu kan. Yesaya mendapat firman dari YHWH kan, begitu. Artinya di sini bahwa tergenapi di Lukas itu kan, tergenapi di Lukas itu ya. Pada hari ini genaplah apa yang ditulis oleh Yesaya itu kan, tentang dia kan. Bukan tentang siapa-siapa, tentang dia. Maka orang itu semua bengong kan di situ. Orang-orang yang ngikut, mereka ada yang bilang, dia anaknya Yusuf aja. Nah ini orang-orang yang ngerti kan, dia kan cuma anak manusia, anaknya Yusuf yang mereka tahu. Ya itu nggak jadi masalah karena mereka tidak tahu. Nikodemus aja yang pengajar Israel. Nikodemus itu adalah imam ya. Datangin Yesus tentang ini, dia banyak ketidaktahuan. Maka kamu pengajar Israel nggak tahu. Nah, gitu kan. Jadi nggak usah Nikodemus, muridnya yang menemani selama 3 tahun aja. Nanti mereka puncaknya pas waktu Yesus naik ke surga, baru mereka sujud semua menyembah. Oh, udah ini dia rupanya kan. Itu puncaknya di situ. Muridnya dia selama 3 tahun lebih ngikutin dia, baru tahu setelah Yesus terangkat. Baru mereka nyembah dia semua. Sujud dan menyembah. Itu apalagi saya Robert 2000 tahun yang lalu langsung mau diyakini begitu, saya nggak mungkin saya untuk diyakini begitu. Muridnya 3 tahun setengah ngikutin dia siang malam, masih nanti setelah dia terangkat baru mereka semua sujud menyembah, baru mereka mati-matian mengabarkan Injil itu kan. Itu kira-kira begitu Pak Farhan. Jangankan murid-murid saya, apalagi saya yang 2000 tahun lalu. Maka Yesus ada berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Dia bilang kepada Thomas kan, waktu Thomas nggak percaya itu kan. Begitu Pak Farhan. Kira-kira gitu. Oke, kalau begitu saya akan menarasikan bahwa Pak Robert menyatakan bahwa ada roh Tuhan. Karena ada roh Tuhan, maka di sana Yesus sebagai Tuhan Pak ya. Yuk kita bawa ke dalam bilangan 11 nomor 25. Pak, jangan ya, jangan kata saya, kata tadi Yesaya, kata saya. Oh iya ya, kata Yesaya. Oke, sorry Pak Robert, sorry. Sekarang kita korelasikan ke dalam bilangan 11 nomor 25, Pak Robert. Nih. Lalu ya, bilangan 11:25 Bapak buka ya. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak ada lagi. Artinya Pak, bahwa para tua-tua ini juga mendapat roh Tuhan itu sendiri. Apakah mereka juga sebagai Tuhan Pak? Mereka punya roh Tuhan juga loh Pak, dihinggapi roh Tuhan juga, diberi roh Tuhan malah. Coba gimana penjelasannya Pak?
Tunggu saya baca dulu sebentar aja saya baca ya. Ya, oke, silakan. Saya sapa dulu Pak Pinara, silakan. Ya, silakan Pak Robert. Bilangan 11 ayat berapa? Bilangan 11 nomor 25, Pak. 25. Yuk, siapa yang mau naik lagi? Masih ada satu kursi, silakan. Ada yang mau naik? Nggak apa-apa, semua Kristen nggak apa-apa. Diskusi di sini semua. Ada lagi Kristen yang mau naik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Farhan, Bang Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Masya Allah, Bang Project juga. Selamat siang. Silakan Pak Robert, atau nanti kalau ada yang mau menambahkan silakan.